Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam harus kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, grade 9 yang Ustadz banggakan, alhamdulillah hari ini kita kembali berjumpa di pembelajaran IPS yang kelima ya. Namun sebelumnya kita buka dulu agenda ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima, Ustaz akan sampaikan sebuah tugas yang harus kalian laksanakan ya. Insya Allah, karena kemarin sudah 4 kali pertemuan. Insya Allah kalian sudah mulai paham mengenai materi yang sudah Ustadz sampaikan. Nah, tugas ini gunanya agar materi yang sudah Ustadz sampaikan semakin kalian pahami lagi ya, semakin kalian pahami lagi materi secara maksimal. Nah, Ustadz akan sampaikan nih tugas IPS kelas 9 ini seperti apa. Silakan simak penjelasannya sebaik mungkin. Kalau ada pertanyaan setelah penjelasan ini, boleh kalian dicatkan aja ya di grup kelasnya. Silakan. Ustaz mulai ya, lihat. Nah, judulnya adalah membuat clipping ciri-ciri 5 negara maju dan 5 negara berkembang. Cuman ada perbedaan nih. Kalau clipping kan biasanya dibukukan ya, dibukukan. Kalau ini dibuatnya di selembar karton atau di kertas lebar dalam bentuk selembar. Kertas kartonnya boleh kalau selembarnya misalnya kekecilan, boleh kalian dibuat dari 2 lembar karton, silakan. Itu mah kreasi kalian ya. Bisa lanjut ya. Nih ketentuannya nih, dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kalian cari dulu nih 5 negara berkembang, 5 negara maju ya. Itu cari dulu. Kalian boleh bebas menentukan. Bisa memberikan kebebasan kepada kalian untuk memilih 5 negara maju dan 5 negara berkembang. Ketentuannya sebagai berikut. Dibuat di atas kertas karton ya. Di atas kertas karton boleh selembar, boleh 2 lembar. Kalau 2 lembar berarti digabung aja, dijadikan selembar. Warna bebas ya. Kalian mau putih silahkan. Ustaz saya mau warna pink silahkan. Ustaz saya mau warna biru muda, hijau muda, merah muda silahkan. Ustaz sama ingin beda dengan yang lain, mau warna hitam silahkan ya. Warna hitam silakan. Cuman kalau warna hitam berarti kalau misalnya kalian mencantumkan sebuah tulisan, berarti harus cari spidol yang warna emas atau warna perak atau warna putih ya, supaya terlihat nanti tulisannya. Jangan seperti ini, karton hidung ditulis kok spidol hidung atau mau ketinggali merenang ya. Itu seperti itu, silakan kalian berkreasi. Saya lanjutkan ketentuan yang kedua. Nah, yang ketentuan yang kedua berisikan ciri-ciri 5 negara maju dan 5 negara berkembang. Dengan rincian yang A, produk nasional kotornya. Kalian cari itu yang 5 negara maju dan 5 negara berkembangnya. Ya. GNP-nya, GNP ya. GNP-nya kalian cari nih, produk nasionalnya, produk nasional kotornya. Silakan cari. Poin B-nya, sumber pendapatan negara. Kalau negara maju kan lebih ke produknya, produk jadi ya. Produk jadi. Nah, kira-kira sumber pendapatan negara tersebut apa? Apakah barang mentah atau barang yang siap pakai?
barang jadi. Silakan kalian cari. Yang C, tingkat kelahirannya apakah rendah atau tinggi, ya. Biasanya kalau yang negara maju kan tingkat kelahirannya itu rendah. Kalau negara berkembang itu tinggi. Kalau ada angkanya silakan cantumkan. Berikutnya tingkat kematian. Ya, tingkat kematiannya gimana? Silakan cari. Yang E berikutnya angka harapan hidup. Jadi usia penduduknya itu sampai usia berapa? Ya, warga negaranya yang masih hidup itu bisa mencapai usia maksimalnya berapa? Itu tingkat atau angka harapan hidup. Yang F, tingkat pendidikan SDM-nya atau manusianya atau penduduknya. Apakah SD, SMP, SMA atau banyak yang sudah kuliah? Boleh kalian nanti cari ya. Yang G, keadaan perekonomiannya. Maaf, keadaan perekonomiannya gimana? Apakah sudah maju? Apakah masih belum maju? Itu boleh kalian cari. Dan yang berikutnya yang H, komoditas ekspornya. Komoditas itu barang yang dijual keluar atau yang diekspor. Apa? Kalau di Vietnam kan terkenal dengan komoditas ekspornya itu adalah beras. Malah Vietnam itu terkenal dengan lumbung beras dunia. Karena bisa mengekspor yang banyak ke luar negeri. Yang poin I adalah penguasaan ipteknya. Penguasaan ipteknya gimana negara tersebut? Ya itu seperti itu, ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 poin. Insya Allah ini gampang dicari ya. Karena sekarang sudah banyak Ustadz Google yang bisa kalian gunakan ya, internet. Berikutnya poin ketiga, ketentuannya adalah waktu pengerjaannya dari sekarang sampai dengan seminggu ke depan sejak tugas ini diberikan. Jadi Ustadz kasih waktu rentangnya itu adalah 7 hari ya. Kalau 7 hari berarti nilai ketepatan waktunya Ustadz kasih 98. Itu nilai maksimal ya. Misalnya kalian mengumpulkan, datang ke sekolah, boleh digosenkan, silakan. Ternyata sebelum hari Kamis ya, hari Senin atau maksimal Rabu atau hari Kamis juga nih, hari Kamis. Silakan, itu berarti batas waktunya itu ada hari Kamis saja saya tentukan ya, karena 7 hari ke depan dari hitungannya mulai besok saya tentukan aja ya. Jadi Kamis depan itu maksimal kalau ingin nilai ketepatan waktunya itu 98 ya. Itu seperti itu, Ustaz kasih waktu seminggu ke depan. Saya lanjut ya, poin keempat. Nilai yang akan Ustaz ambil. Tadi udah disampaikan ketepatan waktu pengumpulan. Ya, jadi ada 2 nih nilai yang Ustaz ambil. Ketepatan waktu sebelum melewati 7 hari dan kualitas produknya atau karyanya. Ada yang suka asal-asalan, asal we teh tulisan oge kurang rapi, nempel kena kurang bagus. Nah, Ustaz akan lihat kualitasnya dari mulai layout, tata letak, dari mulai tulisan, judul dengan tulisan itu berbeda. Judul itu pasti lebih besar tulisannya dari yang di bawahnya, dari uraiannya. Itu juga ada penilaiannya. Ada yang tulisannya itu diwarna-warni, judulnya warna hitam, misalnya uraiannya ada yang warna merah, ada warna kuning dan lain-lain pakai spidol. Atau misalnya di foto negara tersebut pakai hiasan. Itu silakan, itu kreasi kalian, kreativitas, dan insya Allah Ustaz akan memberikan apresiasi kalau kalian membuatnya secara totalitas. Itu akan berbeda dengan yang setengah-setengah. Asal mengerjakan itu akan berbeda dengan yang sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Nah, ini Ustaz perlihatkan ya. Contoh tugasnya tuh seperti ini. Contoh tugas yang harus kalian buat. Cuman kalau ini kan Ustaz ngambil waktu kalian kelas 8 ya. Nah, untuk kalian yang sekarang kelas 9 itu nama ASEAN-nya diganti.
dengan 5 negara maju dan 5 negara berkembang, disertai dengan poin-poinnya yang tadi. Jadi misalnya boleh karton 1 dibagi 2, sebelah kiri misalnya negara maju, sebelah kanan negara berkembang, atau 2 lembar disatukan menjadi selembar, 1 karton untuk negara maju, 1 karton untuk negara berkembang, 5 negara, itu boleh ya. Atau atas negara maju, bawah negara berkembang, silakan. Itu mah kreasi kalian. Insya Allah kalian sangat kreatif untuk membuat hal seperti ini. Tulisan pun boleh berwarna-warni seperti ini, 11 negara ASEAN, itu silakan. Kalian gantikan dengan tulisannya 5 negara maju dan 5 negara berkembang, itu silakan. Mau digaris-garis pakai spidol pinggir-pinggirnya, pakai frame, silahkan. Ustaz lanjut ya. Nah berikutnya Ustaz ucapkan selamat mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Buat karyanya sebaik mungkin. Ya, insya Allah hasil itu akan terlihat ketika kalian maksimal mengerjakan. Ya. Ustaz ucapkan selamat mengerjakan, good luck, semoga berhasil. Mudah-mudahan Ustaz juga bisa memberikan nilai yang maksimal. Tentu kalian juga harus maksimal mengerjakannya. Kalau ada pertanyaan boleh dichatkan ya di grup kelasnya masing-masing. Nanti wali kelas kalian yang akan menyampaikan ke Ustaz. Ya, insya Allah Ustaz akan memberikan arahan. Apalagi nanti akan menggunakan aplikasi kunci ya. Itu akan bisa lebih baik lagi. Ustaz akan langsung bisa menjawab di aplikasi tersebut. Nah, tugas untuk kalian, tugas IPS untuk kelas 9, Ustaz cukupkan sekian, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau belum jelas boleh ditanyakan. Ustaz cukupkan sekian, semoga kalian bisa mengerjakan dengan maksimal. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.